Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, sahabat Naks DNA dan juga sahabat Gendon dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan saya, Pak Edi Sugianto dari Naks DNA, Institute of Quantum and Technology, naksdna.com. Sahabat, dalam audio tutorial kali ini Pak Edi akan menyampaikan tentang bahayanya sifat sombong dan sifat sok tahu ya. Di dalam aplikasi dan penggunaan ilmu getar sabda sakti ya, ada satu tahapan di mana kita itu harus sudah terampil dalam mengakses kondisi sakti awareness ya. Kesadaran hadirnya Tuhan, kesadaran akan hadirnya kuasa ilahi di dalam kehidupan kita. Dan itu diawali dengan belajar mengenal diri sendiri, mengenal vibrasi diri, masuk ke dalam ketenangan batin ya, ke dalam kedalaman keheningan batin kita. Terus kemudian kita belajar untuk mengenal dan menyatu dengan alam, merasakan vibrasi alam dan menyatu dengan alam, dan juga belajar mengenal dan merasakan energi-energi yang ada di lingkungan dan juga yang bersumber dari getaran-getaran pikiran yang ada dari orang lain ya. Nah, inilah yang disebut dengan pilar intuisi itu ya. Dalam tutorial ya, dalam tutorial yang saya tulis ya, baik di kelas Telegram maupun di website, kan ada dua pilar itu ya, dua pilar sukses, yaitu intuisi dan power. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar untuk hening, belajar untuk mengakses kondisi sakti awareness dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kehusuan dan lain sebagainya. Karena disitulah intuisi kita akan semakin tajam. Kita dapat membaca, mendengar dan mengenali kondisi di luar diri kita. Sebagaimana kita mengendarai motor atau mobil ya. Jadi menggunakan ilmu getar sabda sakti itu atau metode getar sabda sakti itu sama saja saat kita seperti mengendarai motor ataupun mobil ataupun kereta ya, kalau dalam bahasa Malaysia mobil ya. Nah, kita kan juga harus mengenal yang namanya mesin kita. Kita kan tidak dapat istilahnya main ngawur-ngawuran saja asal injak gas, asal injak rem. Itu kan tidak seperti itu ya. Kita harus belajar mengenali, merasakan seperti apa sih kemampuan laju kendaraan kita, sejauh mana sih kemampuan mesin kendaraan kita. Nah, kalau kita sudah dapat merasakan, kita dapat mengenali, dapat membaca situasi kondisi mesinnya, barulah kita dapat menggunakan mesin itu sesuai dengan kemauan kita, ya toh? Nah, kalau yang tidak mengenal mesinnya, yang tidak mengerti motor mesin dari motornya, asal injak gas saja ya bisa jebol mesinnya ya kan. Terus kedua, karena tidak mampu membaca situasi dan kondisi, asal injak gas saja melaju dengan sangat kencang, melaju dengan sangat cepat ya bisa nabrak-nabrak itu kan. Nah, sama seperti itu ya, intuisi dan power itu kan analogi yang tepat itu ya, seperti saya menganalogikan dengan mesin kendaraan tadi. Saat kita dipenuhi atau tertutup oleh sifat sombong, sifat sok tahu, kemeruh ya, bahasa Jawanya itu kemeruh. Hal itu akan membuat diri kita sesaat itu menjadi buta itu. Buta terhadap apa? Terhadap situasi, terhadap keadaan. Sesaat kita itu seolah memejamkan mata blank sesaat. Kita hanya fokus pada bicara. Kita hanya fokus pada mendengarkan suara yang tercel di pikiran kita sendiri. Kita asik mendengarkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak dapat sehingga kita tidak dapat membaca pikiran yang ada di orang lain. Saat kita mengalami hal seperti itu, maka medan energi kita itu akan mengkerut itu ya, bukannya meluas tapi mengkerut, karena kita hanya fokus pada diri sendiri itu ya. Kita hanya fokus pada pikiran-pikiran kita sendiri. Kita tidak dapat mengenali, tidak dapat membaca situasi yang ada di sekitar. Lah, latihan meditasi yang kita lakukan di kelas basic, kelas dasar, itu sebenarnya adalah begini ya. Kita memang masuk ke dalam diri. Kita berlatih masuk ke dalam diri untuk meluaskan kesadaran. Bukannya menjadi selfish dan egois, bukan.
Kita masuk ke dalam diri, ke dalam kekhusyuan diri, ke dalam keikhlasan diri, ke dalam keheningan dan kejernihan batin, dan di situ kita memasuki dunia yang luas. Kita meluaskan kesadaran. Kita masuk ke dalam diri untuk keluar. Nah, itu loh ya. Jadi kita masuk tapi keluar. Kita di dalam tapi tahu yang di luar. Ini adalah pelajaran dasar yang harus dimiliki dan harus dikuasai oleh seorang praktisi daripada Getar Sabda Sakti. Tanpa keterampilan seperti ini, maka kemampuan dia untuk melakukan sabda sakti maupun sabda sukma, ya, sabda sukma adalah nama baru daripada sabda gendam, maka dia akan menjadi tidak tepat sasaran. Nah, kenapa tidak tepat? Ya karena satu, energinya mengkerut ke dalam diri sendiri, ya. Mengkerut artinya mengecil karena egonya menjadi selfish, dia menjadi egois, ya. Dia menjadi mengkerut. Nah, kalau mengkerut, energinya tidak meluas. Nah, kalau tidak meluas, otomatis kan tidak dapat terkoneksi dengan orang lain dan tidak dapat mempengaruhi orang lain. Itu sebabnya beda dengan pelatihan di hipnosis atau pelatihan NLP, ya. Itu kan pelatihan psikologi yang berbasiskan logika. Tidak mempersyaratkan kita harus melatih kesadaran, tidak mempersyaratkan kita harus melatih ini itu dan sebagainya. Tetapi berlatih ilmu-ilmu dalaman seperti ini, ya, ilmu kekuatan tenaga dalam, kekuatan tenaga batin, kekuatan pikiran bawah sadar seperti ini, kita harus belajar melatih kesadaran kita agar kesadaran kita vibrasinya itu semakin meluas. Kita melatih intuisi kita melatih kepekaan kita, sehingga kita dapat membaca situasi, membaca alam semesta, membaca energi lingkungan, dan juga membaca vibrasi getaran pikiran dari orang lain. Makanya kita perlu belajar rendah hati, diam, mendengarkan, merasakan, ya. Kita masuk ke dalam diri untuk meluaskan kesadaran sehingga kita menjadi semakin peka dengan kondisi di luar diri kita. Nah, kalau kita sudah semakin peka seperti itu, maka kita dapat, ibarat kata, ya, seperti aliran air, kita dapat mencari celah di mana air itu harus mengalir. Kita dapat menemukan lubang di mana air itu dapat menerobos. Dengan mengenali dan dapat membaca getaran pikiran orang lain, getaran perasaan orang lain, kita dapat menangkap apa yang dikehendaki oleh orang lain, kita dapat memahami orang lain, dan di situ kita dapat mengalihkan seperti ilmu Tai Chi, ya, Tai Chi Master, kita dapat membalikkan arah sehingga orang lain itu mengikuti apa yang menjadi kata-kata kita. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kita tertutup oleh sifat selfish, sifat ego, sifat sombong, sifat sok tahu. Itu yang membuat kita tidak tahu orang lain, tidak mengerti dan membaca orang lain, sehingga kita tidak dapat mempengaruhi dan juga tidak dapat membaca orang lain. Nah, kalau kita tidak dapat membaca orang lain, kita ya tidak tepat sasaran ketika membaca sabda sakti, ya. Kita tidak menemukan lubang yang tepat. Akhirnya apa? Pemancaran sabda sakti, pemancaran sabda alam, juga pemancaran sabda gendam, dan juga sabda sukma yang dilakukan sifatnya asal-asalan, kadang tepat, kadang tidak. Itu loh, ya. Itulah sebabnya pelajaran dasar di pelatihan Getar Sabda Sakti ini adalah belajar bagaimana kita menghaluskan vibrasi diri, menjernihkan getaran hati dan pikiran, melatih diri untuk memasuki kondisi hening daripada pikiran dan mengakses sakti awareness di situ. Merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita. Rumusnya, jika ego kita ini ada, maka kuasa Tuhan tidak akan hadir dalam diri kita. Itu kan rumus daripada kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena kita cenderungnya itu menuhankan berbagai berhala-berhala dalam diri. Nah, ketika berhala-berhala yang kita tuhankan sudah kita bersihkan, maka kuasa ilahi akan datang. Ya, jadi manusia yang tertutupi oleh sifat selfish, sifat sombong, sifat sok tahu itu karena dia sudah terbiasa menuhankan nafs, menuhankan dirinya sendiri, menuhankan sok besar, ya, menuhankan dirinya seolah-olah dia menjadi paling pandai, paling pintar, paling segala macam, sehingga dia tidak dapat membaca situasi dan kondisi. Akhirnya ngawur, itu kan, ya. Itulah saya katakan, cara kerja daripada ilmu batin itu berbeda dengan cara kerja daripada ilmu-ilmu
yang bersifat fisik ya. Metafisik dengan fisik itu berbeda. Kalau ilmu NLP, ilmu hipnotis itu ilmu fisik. Ilmu artinya apa? Terkait dengan ilmu psikologi saja. Beda dengan ilmu-ilmu dalam ya, ilmu metafisika. Memang kita harus melatih kesadaran kita di situ. Kita harus belajar bagaimana berselancar di atas ombak. Kita tidak dapat melawan angin dan kita juga tidak dapat melawan gelombang, tapi kita dapat mengendarai gelombang dan kita dapat mengarahkan angin, mengarahkan laju perahu kita, bahkan melawan angin. Itu loh ya. Kita dapat mengendalikan layar daripada perahu kita sehingga kita dapat menerobos gelombang dan menerobos angin. Ini yang harus dipahami. Dan itu tidak akan terjadi kalau intuisi kita lemah. Kita tidak dapat membaca alam. Kita tidak dapat membaca getaran vibrasi pikiran orang lain. Kita tidak dapat membaca vibrasi getaran lingkungan. Bagaimana Anda dapat menghentikan hujan misalnya atau memindah hujan? Jika Anda tidak tahu vibrasi alam saat itu sedang seperti apa, Anda tidak dapat terkoneksi dengan alam. Maka Anda tidak dapat mengatur dan mengendalikan alam. Demikian juga umpamanya Anda mau membuat vibrasi rumah Anda supaya vibrasinya bagus, vibrasinya positif, vibrasinya penuh keberlimpahan, harmoni dan sebagainya. Bagaimana Anda dapat melakukan itu jika Anda tidak dapat membaca apa yang sudah ada? Ini pentingnya yang namanya intuisi dan kepekaan. Ya. Sering saya katakan dan juga sering saya sampaikan bahwa kita akan tahu tujuan kita hendak kemana, ya, dan dapat mencapai kesana dengan mudah kalau kita sudah tahu keberadaan diri kita. Kita itu sekarang sedang apa, mau kemana, itu akan lebih enak dan lebih mudah kalau semuanya sudah jelas, itu loh ya. Jadi ketika kita dapat membaca vibrasi-vibrasi getaran lingkungan, maka kita dapat mengenalinya, terkoneksi dengannya dan dapat merubahnya. Demikian juga dengan getaran pikiran perasaan orang lain. Ketika kita sudah dapat mengenali dan membaca getaran pikiran perasaan orang lain, di situ kita dapat menungganginya, mengendarainya atau membalikkan arahnya, terserah itu ya. Itu kembali kepada kita masing-masing. Itulah ya. Jadi pemahaman-pemahaman dasar ini harus dipahami sehingga Anda dapat mempraktekkan keilmuan ini dengan baik. Itu sebabnya di kita walaupun ilmu kita sudah level tinggi, kita tidak ada istilah sombong atau takabur atau apa, tidak ada ya. Karena ilmu kita memang sebenarnya sudah di atas tenaga dalam ya. Kita sudah masuk kepada ilmu hikmah atau tenaga-tenaga sukma, tenaga-tenaga rohani sebenarnya ya. Jadi agak berbeda cara mainnya dengan ilmu-ilmu hitam ataupun ilmu fisik ya, itu agak berbeda. Maka jika Anda ingin berhasil belajar menggunakan metode Getar Sabda Sakti, belajarlah untuk rendah hati, belajar untuk tawadhu, ramah tamah, sopan, menjaga tata krama dan hadap kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada senior dan sebagainya. Kenapa? Diamnya orang yang berilmu itu justru berbahaya. Kita diam, tetapi dapat merubah sesuatu di luar sana. Loh itu loh, Getar Sabda Sakti itu di situ. Makanya dalam sales pitch saya ya di website, saya katakan ketika kata-kata Anda sudah tidak ada pengaruhnya, ketika Anda ngomong, Anda bicara, Anda menggunakan banyak-banyak kata kok tidak ada pengaruhnya, Anda melakukan apa kok tidak ada pengaruhnya, maka lakukanlah diam. Diam artinya di sini bukannya tidak berbuat apa-apa, tapi diam, masuk dalam keheningan batin, mengakses sakti awareness, dan di situ kita meluaskan kesadaran, membaca situasi, dan jika kita sudah tahu celah atau celah, kita membalikkan keadaan, kita menunggangi vibrasi yang ada, kita mengendarai gelombang vibrasi yang ada, supaya tercapai apa yang menjadi tujuan dan harapan kita. Oke, cukup dipahami ya audio tutorial singkat ini. Semoga semuanya dapat dimengerti, dipahami, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan juga kemajuan Anda. Sekian dulu video audio ya, ini formatnya audio. Jadi nanti ini formatnya audio ya. Sekian dulu ya audio tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan audio ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di sini saya Pak Edi Sugianto dari Desa Sekapuk, Kecamatan Tujuh Bangka, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia.
mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di audio tutorial selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi